Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan memaparkan mengenai pelestarian bahan pustaka. Nah, sebelum kita masuk kepada materi pelestarian bahan pustaka, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa sih yang dimaksud dengan bahan pustaka itu. Jadi, bahan pustaka merupakan unsur pokok dalam setiap perpustakaan, karena pelayanan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal apabila tidak didukung oleh adanya koleksi yang memadai. Untuk memberikan pelayanan langsung secara maksimal, maka perpustakaan harus berusaha untuk menyediakan berbagai sumber informasi atau bahan pustaka yang dibutuhkan oleh penggunanya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis dari bahan pustaka. Jenis yang pertama yaitu ada buku. Ada buku, yaitu contohnya seperti buku fiksi, buku teks, buku rujukan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada terbitan berseri. Nah, di sini contohnya itu seperti surat kabar dan majalah. Yang ketiga ada audio visual. Di mana audiovisual itu non-buku, jadi seperti kaset, video, slide, dan lain sebagainya. Yang keempat itu ada bentuk mikro, yaitu media film. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan mengenai pelestarian bahan pustaka. Jadi, bidang pelestarian bahan pustaka adalah bidang yang masih baru dalam dunia perpustakaan. Maksud pelestarian ialah mengusahakan agar bahan pustaka tidak cepat mengalami kerusakan. Bahan pustaka yang mahal diusahakan agar awet, bisa dipakai lebih lama, dan bisa menjangkau lebih banyak pembaca perpustakaan. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan dari pelestarian bahan pustaka. Tujuan dari pelestarian bahan pustaka ini yang pertama adalah menyelamatkan nilai informasi dokumen, yang kedua menyelamatkan fisik dokumen, yang ketiga mengatasi kendala kekurangan ruang, dan yang keempat yaitu mempercepat perolehan informasi. Dan yang selanjutnya yaitu ada fungsi pelestarian. Jadi, fungsi pelestarian yang baik diharapkan bahan pustaka dapat berumur lebih panjang, sehingga perpustakaan tidak perlu membeli bahan yang sama yang dapat membebani pesanan. Nah, di sini fungsi pelestarian ialah menjaga agar bahan pustaka tidak dapat diganggu oleh tangan jahil, serangga yang iseng, atau jamur yang merajalela pada buku-buku yang ditempatkan di ruang lembab. Nah, yang pertama, fungsi bahan pustaka yaitu ada fungsi melindungi, di mana bahan pustaka dilindungi dari serangga, manusia, jamur, panas matahari, air, dan sebagainya. Dengan pelestarian yang baik, manusia tidak akan salah dalam menangani dan memakai bahan pustaka. Jamur tidak akan sempat tumbuh, dan sinar matahari serta kelembaban di perpustakaan akan mudah dikontrol. Yang kedua ada fungsi pengawetan. Dengan dirawat baik-baik, bahan pustaka menjadi awet, bersih, bisa lebih lama dipakai, dan diharapkan lebih banyak pembaca dapat menggunakan bahan pustaka tersebut. Yang ketiga, ada fungsi kesehatan. Dengan pelestarian yang baik dan bahan pustaka menjadi lebih bersih, bebas dari debu, jamur, binatang perusak, sehingga pemakai atau pustakawan menjadi tetap sehat, pembaca lebih bergairah membaca dan memakai perpustakaan. Yang berikutnya yaitu ada fungsi pendidikan. Nah, pemakai perpustakaan dan pustakawan itu sendiri harus belajar bagaimana cara memakai dan merawat dokumen. Mereka harus menjaga disiplin,
tidak membawa makanan dan minuman ke dalam perpustakaan, tidak mengotori bahan pustaka maupun ruang perpustakaan. Nah, yang selanjutnya ada fungsi kesabaran. Jadi, merawat bahan pustaka ibarat merawat bayi atau orang tua. Jadi, harus sabar bagaimana kita bisa menambal buku yang berlubang, membersihkan kotoran binatang kecil, dan tai kutu buku dengan baik. Kalau tidak sabar, menghilangkan noda dari bahan pustaka memerlukan tingkat kesabaran yang tinggi. Nah, yang selanjutnya ada fungsi sosial. Pelestarian tidak bisa dikerjakan oleh seorang diri. Pustakawan harus mengikutsertakan pembaca perpustakaan untuk tetap merawat bahan pustaka dan perpustakaan. Rasa pengorbanan yang tinggi harus diberikan oleh setiap orang demi kepentingan dan keawetan bahan pustaka. Nah, yang selanjutnya, yang ketujuh, yaitu ada fungsi ekonomi. Jadi, dengan pelestarian yang baik, bahan pustaka akan menjadi lebih awet, keuangan dengan hemat. Jadi, keuangan tuh dapat hemat. Nah, yang selanjutnya ada fungsi keindahan. Dengan pelestarian yang baik, penataan bahan pustaka yang rapi, perpustakaan tampak menjadi lebih indah sehingga menambah daya tarik kepada pembacanya. Yang berikut itu ada unsur penting yang perlu diperhatikan dalam pelestarian bahan pustaka. Yang pertama, manajemennya. Perlu diperhatikan siapa yang bertanggung jawab dalam pekerjaan ini, bagaimana prosedur pelestarian yang harus diikuti, bahan pustaka yang harus diperbaiki, dan apa saja kerusakannya, apa saja alat dan bahan kimia yang diperlukan, dan lain sebagainya. Yang kedua, tenaga yang merawat bahan pustaka. Dengan keahlian yang mereka miliki, mereka yang mengajarkan pelestarian ini hendaknya mereka yang telah memiliki ilmu keahlian atau keterampilan dalam bidang ini. Paling tidak, mereka sudah pernah mengikuti penataran dalam bidang pelestarian dokumen. Yang ketiga ada laboratorium. Laboratorium yaitu suatu tempat pelestarian dengan berbagai peralatan yang diperlukan, misalnya alat penjilitan, lem, alat laminasi, alat untuk fumigasi, dan berbagai sikat untuk membersihkan debu, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang keempat yaitu ada dana. Untuk keperluan ini harus diusahakan dan dimonitor dengan baik, sehingga pekerjaan pelestarian tidak akan mengalami gangguan. Pandangan ini tentu tergantung dari lembaga perpustakaan bernaung. Kalau tidak mungkin menyelenggarakan bagian pelestarian sendiri, dianjurkan diadakannya kerjasama dengan perpustakaan lain. Dan ini dapat menghemat biaya yang cukup besar. Yang selanjutnya yaitu ada beberapa faktor penyebab kerusakan dari bahan pustaka itu sendiri. Yang pertama ada faktor biologi. Bahan pustaka terdiri atas selulosa, perakat, dan protein yang merupakan sumber makanan bagi makhluk hidup, seperti jamur, serangga, binatang, dan lain-lain. Makhluk tersebut hidup di tempat yang lembab dan suhu yang tinggi. Yang kedua ada faktor fisika, misalnya seperti debu, cahaya, suhu, dan kelembapan. Dan yang ketiga ada faktor kimia. Kandungan asam dalam kertas akan mempercepat kerusakan kertas karena asam akan mempercepat reaksi hidrolis. Sedangkan tinta merupakan salah satu sumber terbentuknya asam pada kertas, karena tinta dibuat dengan mencampur asam lanat, garam besi, dan asam sulfat, agar tetesan dapat melekat dengan baik. Yang keempat ada faktor lain. Yang dimaksud dengan faktor lain ini yaitu bisa saja manusia
dan bencana alam. Nah, selanjutnya di sini ada dinyatakan cara penanggulangan terhadap kerusakan bahan pustaka. Yang pertama yang bisa dilakukan yaitu pencegahan. Pencegahan ini adalah upaya untuk mencegah atau mengantisipasi kondisi bahan pustaka agar tidak cepat rusak. Yang kedua, ada pengobatan. Untuk mengobati jenis dan kondisi bahan pustaka yang berpenyakit, maka diperlukan tindakan pengobatan antara lain dengan fumigasi, deazidifikasi, dan lain-lain. Dan yang ketiga, yaitu pemeliharaan dan perbaikan. Untuk jenis bahan pustaka yang rusak, maka dapat diperlukan penanganan langsung terhadap kondisi fisik bahan pustaka tersebut. Nah, yang berikutnya yaitu ada beberapa kendala dalam perawatan dan pelestarian bahan pustaka. Yang pertama, kurangnya tenaga pelestarian yang ada di Indonesia. Yang kedua, praktek yang selama ini dilakukan di Indonesia masih banyak yang salah. Yang ketiga, bahan pustaka yang disimpan di perpustakaan tercetak dengan mutu kertas yang kurang baik, namun tinggi nilai sejarahnya. Dan yang keempat, itu ada ruang perpustakaan yang tidak dirancang sesuai dengan keperluan pelestarian bahan pustaka. Dan yang kelima, yaitu keterbatasan waktu yang dimiliki oleh pustakawan itu sendiri. Dan yang keenam, belum adanya kebijakan pelestarian nasional. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan mengenai pelestarian bahan pustaka. Jadi, pada intinya, bahan pustaka merupakan unsur penting dalam sebuah sistem perpustakaan setelah ruangan ataupun gedung, peralatan atau perabot, tenaga atau penyelenggara. Unsur-unsur tersebut satu sama lain saling berkaitan dan saling mendukung untuk terselenggaranya layanan perpustakaan yang baik. Jadi, pelestarian bahan pustaka itu sendiri mempunyai arti yang cukup luas, di antaranya mencakup hal-hal perawatan, pemeliharaan, pengawetan, perbaikan, dan reproduksi. Dengan adanya kegiatan ini, maka diharapkan kondisi bahan pustaka agar tetap bagus, terawat, sehingga pengguna akan dapat merasa puas menggunakannya. Tetapi terciptanya kegiatan tersebut juga harus didukung pula dengan sarana dan prasarana yang memadai dan tenaga-tenaga yang terampil dan bermutu. Sekian materi yang bisa saya paparkan mengenai pelestarian bahan pustaka. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.